Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fajar. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini saya mengambil contoh judul makalah yaitu Ragam Bahasa Gaul pada caption media sosial Instagram Jenusit Media periode Mei-Juni 2020. Sebelum kita membahas mengenai yang lebih jauh, di dalam kondisi pandemi seperti ini tidak memungkinkan kita untuk melakukan pembelajaran secara langsung. Kita diwajibkan melakukan pembelajaran secara online. Dan di daerah-daerah itu sendiri pun sudah ada yang melakukan pembelajaran secara langsung, mungkin 1, 2, atau 3 daerah. Dan yang lainnya masih online. Semoga keadaan ini cepat membaik dan kita dapat dipertemukan secara langsung atau tatap muka. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya akan membahas mengenai latar belakang masalah. Latar belakang masalah, manusia dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan bermasyarakat selalu membutuhkan alat komunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Alat komunikasi dan interaksi tersebut berupa bahasa. Dengan bahasa, semua masyarakat dapat mengomunikasikan pesan yang hendak disampaikan kepada anggota masyarakat lainnya. Media sosial adalah media online dengan para penggunanya dapat secara mudah dalam berpartisipasi. Media sosial berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki forum, dan dunia virtual lainnya. Di sini saya mengambil contoh sendiri dari Instagram. Instagram sebagai media sosial berbasis gambar dan video. Tentu lahan yang sangat luas untuk dimanfaatkan sebagai berbagai sarana. Sepanjang tahun 2017 sampai 2018 banyak ditemui Instagram akun-akun yang dimanfaatkan sebagai akun artis, dakwah, hiburan, jual beli online, atau akun resmi. Satu dan yang lainnya. Tujuan dibuatnya makalah ini yaitu untuk mengetahui ragam bahasa gaul yang ada pada caption media sosial Instagram periode Mei-Juni 2020. Kemudian selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu apa faktor penyebab terbentuknya ragam bahasa gaul pada caption media sosial Instagram Jenusit Media periode Mei-Juni 2020. Adapun tujuan penelitiannya sendiri yaitu mendeskripsikan ragam bahasa gaul pada caption media sosial Instagram Jenusit Media periode Mei-Juni 2020. Kemudian, manfaat penelitian, yaitu yang pertama adalah manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu mengubah ilmu pengetahuan terhadap ragam bahasa gaul itu sendiri. Di samping itu, dengan melihat jenis ragam bahasa di media sosial melalui teori ini dan fungsi bahasanya. Kemudian, yang kedua yaitu manfaat penelitian secara praktis. Yang pertama, bagi pembaca. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan atau referensi. Kemudian yang kedua, bagi mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia dan sastra. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ide-ide dan gagasan baru begitu. Kemudian yang terakhir bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber penelitian ataupun sumber informasi khusus. Kemudian kajian teori. Yang pertama, pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa merupakan suatu bentuk bahasa yang bervariasi atau beragam tergantung pada konteks pengguna, topik yang dibahas, medium bahasa, dan hubungan antar penuturnya. Menurut KBBI edisi keempat itu, bahasa gaul sendiri yaitu artinya dialek bahasa Indonesia yang non formal yang digunakan oleh komunitas tertentu atau di daerah tertentu untuk pergaulan. Sementara pergaulan menurut KBBI itu juga artinya 1. Perihal bergaul, 2. Kehidupan bermasyarakat atau mempengaruhi kepribadian. Kemudian yang kedua, fungsi bahasa itu sendiri. 1. Bahasa dijadikan sebagai alat komunikasi. 2. Bahasa dijadikan sebagai identitas dari sebuah suku atau ras tertentu. Kemudian, pengertian dari media sosial Instagram.
Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa secara mudah dalam berpartisipasi dan menciptakan isi, meliputi blog, jejaring sosial, wiki forum, dan virtual vlog. Jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Media sosial juga merupakan sebuah wadah yang mampu menciptakan berbagai bentuk komunikasi dan pemberian berbagai macam informasi bagi semua kalangan masyarakat. Instagram sendiri adalah sebuah aplikasi berbagi foto, video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek tanpa melibatkan angka-angka atau presentasi tertentu. Penelitian ini tidak terikat tempat karena objek penelitian ini adalah ragam bahasa gaul di media sosial Instagram Genucid Media. Dalam penelitian yaitu berupa jenis ragam bahasa gaul yang terdapat pada Instagram Genucid Media. Kemudian sumber data yang akan diteliti dalam penelitian ini bersifat tertulis, artinya data tersebut adalah kalimat pada jenis ragam bahasa gaul itu sendiri. Dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan teknik catat, artinya penulis mencatat caption Instagram yang selanjutnya untuk dianalisis. Selanjutnya yaitu pembahasan jenis ragam bahasa gaul pada caption media sosial Instagram Genucid Media periode Mei-Juni 2020. Yang nomor data 1. Kemudian kata-katanya yaitu mager, artinya adalah gabungan dari kata males gerak. Awalnya males gerak adalah ucapan yang ditujukan orang sulit diandalkan karena tidak mau bergerak atau tidak bisa diperintah. Kata mager muncul dalam percakapan yang berhubungan dengan sebuah kegiatan. Saat ini umumnya mager digunakan untuk menolak sebuah ajakan. Jenis pembentukannya yaitu akronim. Kemudian nomor data 2, kata-katanya yaitu bokek. Artinya yaitu tidak punya uang atau kondisi ekonomi sedang sulit. Jenis pembentukannya yaitu akronim. Kemudian yang ketiga yaitu nomor data 3. Kemudian kata-katanya yaitu kepo. Artinya adalah kepo adalah sebutan untuk orang-orang yang serba ingin tahu dari detail sesuatu yang baik, yang kalau ada yang ingin dia tahu begitu. Hal yang ingin ditanyakan atau serba ingin tahu. Kemudian data keempat yaitu kata-katanya yaitu pansos. Artinya pansos adalah istilah gaul dan merupakan singkatan dari panjat sosial. Sesuai namanya, arti pansos adalah untuk merujuk kepada orang-orang yang suka mencari perhatian banyak orang, terutama di media sosial. Jenis pembentukannya yaitu akronim. Kemudian yang kelima atau data 5, kata-katanya yaitu songong. Artinya itu dalam percakapan sehari-hari songong sering diartikan sombong, suka meninggikan diri, suka merendahkan orang lain. Namun dalam KBBI songong artinya adalah tidak tahu adat. Kemudian nomor data atau data ke-6, kata-katanya yaitu lebay. Artinya yaitu arti gaya yang berlebihan dalam penampilan, berbicara dan sebagainya. Kemudian nomor data atau data ke-7 yaitu sepatu sneaker. Kata-katanya yaitu sepatu sneaker dan artinya yaitu adalah jenis sepatu dengan sol fleksibel terbuat dari karet atau bahan sintetis dan bagian atas terbuat dari kulit atau kanvas. Sneaker awalnya diambil dari kata dalam bahasa Inggris yaitu sneak yang berarti penyelinap. Awalnya sneaker adalah sepatu olahraga. Simpulan, bahasa gaul memiliki pesan bersifat mempermudah komunikasi di dalam lingkungan atau kelompok itu sendiri. Meskipun begitu, sebetulnya pesan tersebut juga kurang tepat untuk disampaikan pada anak-anak ataupun orang yang lebih dewasa. Jadi dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ragam bahasa gaul pada caption media sosial Instagram Genucid Media periode Mei-Juni 2020 mempunyai berbagai ragam bahasa gaul yang biasa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan remaja yang biasanya memakai bahasa gaul. Akan tetapi, kata dalam bahasa gaul itu memiliki sebuah ungkapan atau arti
yang sesungguhnya yang dituliskan oleh peneliti. Yang pertama yaitu wujud pemakaian bahasa gaul dalam komunikasi di jejaring sosial berupa A. Kata yang tidak beraturan dan tidak bisa dirumuskan. Kemudian yang B. Cenderung menyingkat kata. Dan yang C. Menggunakan partikel. Nomor 2, faktor yang melatar belakangi pemakaian bahasa gaul di jejaring sosial adalah A. Untuk mempererat hubungan mencari bentuk jati diri dan mengungkapkan ekspresi diri. Kemudian yang B. Untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap tertutup bagi kelompok usia lain atau agar pihak lain tidak dapat mengetahui apa yang sedang dibicarakannya. Dan yang terakhir yang C adalah untuk maksud penyembunyian atau kejenakaan. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya paham makalah ini atau video ini masih banyak kurangnya. Semoga kita dapat lebih baik ke depannya. Jangan lupa 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.